Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya, ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, setelah kami mendengar pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan sucikan, kuduskan hamba-Mu, dan setiap telinga yang mendengar, mereka boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati mereka,
Segala kuasa kegelapan Tuhan patahkan dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menjadi pendengar-pendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24, merupakan ayat pokok bahasan renungan pada pagi hari ini, yaitu berbunyi demikian: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Judul pada saat ini yaitu mendengar dan melakukan, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca. Bagaimana pada hari-hari ini kita sedang ada di dalam penuturan atau penyampaian kebenaran firman Tuhan tentang tubuh Kristus. Ya, jadi kita lihat juga dikatakan ayat ini mendengar. Mendengar tentu memerlukan salah satu alat dari tubuh kita, yaitu telinga kita. Dan kita lihat di sini bahwa mendengar perkataanku ini dan melakukannya itu sama dengan orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Kita tahu bagaimana apa yang firman Tuhan katakan tentang orang bijak ini, yaitu di dalam kitab Amsal di sana mengatakan orang bijak mempunyai sifat atau karakter menurut firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 katakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan, diberikan kepada kita kebijaksanaan yang daripada Tuhan, dan kita harus mempunyai sifat yaitu memperhatikan, ya, dan mendengar nasihat orang lain, tentunya untuk hal-hal yang baik. Dan selain itu juga di dalam Amsal pasal yang ke-8 katakan ayat yang ke-33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikan. Jadi kita lihat di sini, kita juga harus mendengar didikan, apa yang sudah diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, bahkan kita membacanya. Harus itu kita dengarkan dan bukan hanya sampai didengar, ya. Dan kita lihat selanjutnya lebih dahulu pasal yang ke-6 dari Amsal juga mengatakan tentang orang bijak ini, yaitu ayat yang ke-6 katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Seringkali firman Tuhan juga disampaikan tentang semut, bagaimana mereka mempersiapkan bahan makanan selagi musim kemarau atau musim yang tidak ada hujan, sehingga waktu musim penghujan mereka tidak bisa keluar, mereka sudah ada persiapan. Jadi dikatakan di sini, pergilah kepada semut, lihat tingkah lakunya bagaimana untuk mempersiapkan kehidupannya. Dan juga di dalam
ayat ini juga mengatakan memperhatikan lingkungan keadaannya, ya. Dan Amsal yang ke-9 ayat yang ke-12 dikatakan mengenai orang bijaksana ini. Ayat yang ke-12 katakan, jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Jadi kebijakan itu juga mempengaruhi kehidupan kita, ya. Kita memperhatikan kehidupan kita dengan kebijakan, ya, supaya itu boleh menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Amsal yang ke-15 ayat yang ke-31, di sana katakan, orang mengarahkan telinga dan orang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Dengan kata lain, sebagai anak Tuhan, kita harus juga mempunyai sikap sebagai orang yang bijaksana, yaitu mendengar teguran. Seringkali mungkin firman Tuhan datang menegur kepada kita melalui kita mendengar kebenaran firman Tuhan melalui yang disampaikan melalui khotbah-khotbah pada baik renungan, baik pada hari-hari ibadah kita. Tetapi di sini bukan hanya sampai mendengar, ya, kita lakukan hal ini, tetapi jikalau kita mempunyai sifat atau karakter seperti yang Amsal tadi katakan, kita mendengar, memperhatikan, maka kita lihat di sini di dalam Matius tadi ayat yang ke-24 tadi, di dalam pasal yang ke-7 katakan mendengar dan melakukan, ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita mendengar, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ayat itu tidak sampai di situ, ya. Mendirikan rumah di atas batu, dan kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi dengan kata lain, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya dengan betul-betul sebagai tubuh Kristus, ya, kita harus merespon setiap firman Tuhan itu dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan lihat ayat yang ke-25 tadi katakan, tetapi rumah itu tidak rubuh, ya, walaupun angin badai meranda, tapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Kita tahu batu itu juga berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sebagai batu karang yang teguh. Dia yang akan memelihara kehidupan kita, menolong kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu, biarlah kita boleh menjadi seperti apa yang ayat ini katakan, mendengar dan melakukannya. Dan di dalam 1 Yakobus pasal yang pertama di sana katakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan sampai kepada kita pada pagi hari ini, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat,
Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa membela kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita bersyukur, masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Kalau kami sudah mendengar banyak tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menaruhnya di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu Tuhan. Sebab itu terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, tubuh Kristus, tetap teguh di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Di dalam